sapi yang bagus atau bakalan yang bagus, diberikan pakan yang bagus, hasilnya akan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Khuin Kham. Pada kali ini akan kita bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan netizen yang ada di grup peternak sapi Indonesia. Namun demikian, sebelum kita lanjut, mohon dibantu subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share supaya kami bersemangat membuat channel konten YouTube persapian. Yang pertama dari Bapak Helmi Sastro di Mejo. Pertanyaannya, bagaimana supaya sapi kita gemuk? Ya. Semua ya, untuk sapi kita biar gemuk, yang pertama syaratnya adalah sapi kita sehat dan tidak stres. Yang kedua, jaga pola pakan ya, continue, baik itu nutrisi maupun jam pemberian pakan. Misalkan nutrisinya pakai konsentrat jenis A ya, Bapak tidak boleh ganti-ganti, continue terus konsentrat jenis A. Begitu juga pakannya, jangan ganti-ganti. Pada saat pemberian pakan, jamnya harus teratur. Kalau jam 8 ngombor, jam 8 ngombor. Jangan kadang jam 7 atau bisa taruh sampai jam 12, seperti itu. Terus selanjutnya adalah pemberian pakan nutrisi yang seimbang. Antara apa? Sapi itu butuh protein, serat, dan vitamin. Itu harus seimbang. Kebanyakan protein juga nggak bagus kan? Karena apa? Sapi hanya menyerap 30% protein yang ada. Selebihnya digunakan untuk energi dan selebihnya juga untuk dibuang menjadi kotoran. Terus kandang harus nyaman ya. Artinya bebas dari hama, baik itu lalat, nyamuk, dan juga kandang harus terkena sinar matahari. Mempunyai sirkulasi udara yang cukup dan baik, dan jangan lupa dijaga kebersihannya. Untuk selanjutnya, jangan lupa pemberian obat-obatan dan vitamin secara periodik. Misalkan pemberian obat cacing kan? Obat cacing yang ada di pasaran itu biasanya bolus ya, satu bolus itu untuk 200 kilo ya. Kalau sapi beratnya 400 kilo, kasih 2 bolus obat cacing. Cara pemberiannya ya, kalau Bapak tidak memelihara sapi dari kecil ya, misalkan habis beli dari pasar, setelah sampai kandang, setelah sapi itu sehari, 2 hari, 3 hari sudah mapan, dirasa sudah stres, nggak stres ya, kasih obat cacing ya, sejumlah bobot tadi yang saya sampaikan di awal. Baru itu diulang 14 hari kemudian ya. Kenapa 14 hari? Pada saat pemberian obat cacing pertama, obat cacing yang diberikan itu hanya membunuh cacing dewasa ya. Sedangkan cacing yang saat itu masih dalam telur itu belum mati, dan telur itu akan menetas 14 hari kemudian. Maka dari itu saran dari kami, berikan obat cacing secara periodik. Pertama 14 hari, terus selanjutnya diulang 2 bulan sekali, seperti itu. Ada beberapa peternak yang 3 bulan sekali, itu nggak apa-apa. 2 bulan sekali itu jika para peternak memberikan pakan dengan rumput bawah. Karena rumput bawah biasanya pada saat petani mengambil rumput itu terikut cacing. Maka dari itu lebih dibandingkan dengan jerami, karena jerami letaknya di atas, potensi cenderung lebih sedikit cacing. Terus dan juga kita harus memberikan vitamin ya, baik itu berupa multivitamin atau vitamin tertentu yang harus diberikan ke sapi. Terus selanjutnya
Jangan lupa pilih sapi bakalan yang berkualitas. Maksud kami begini, sapi yang bagus atau bakalan yang bagus diberikan pakan yang bagus, hasilnya akan bagus. Tetapi kalau Bapak memilih sapi yang biasa-biasa, kelas biasa, pakannya bagus, ya mohon maaf, hasilnya dia bagus, tetapi kebanyakan operasional, tidak sebanding dengan harga jual sapi pada saat akhir. Terus jangan lupa yang terakhir, karena sapi ini adalah hewan bernyawa, supaya sapi ini gemuk, bersabar. Tidak ada proses yang instan, semua butuh proses. Baik, itu jadi yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan dari Bapak Din Mahmudin, ya. Pertanyaannya, beliau punya sapi betina, ya, habis kena LSD, sudah sembuh, dan sapi tersebut birahi. Dia akan mengawinkan secara natural atau alami, ya. Pertanyaannya, pada saat mengawinkan, bisa nggak sapi jantannya itu terkena LSD atau menular? Itu pertanyaannya. Oke, jawabannya tidak. Karena apa? LSD atau lumpy skin disease, penyakit cacar kulit, hanya menular melewati satu, ya, serangga lalat penghisap darah. Yang kedua dari caplak. Yang ketiga dari nyamuk. Begitu. Jadi jawabannya tidak menular. Pertanyaan berikutnya dari Bang Cokis Flambing, ya kan? Dia punya sapi di leher deket tambangnya itu luka, ada luka. Dan kalau saya lihat ini ada semacam borok, ya kan? Ada semacam borok. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, untuk Bang Cokis Flambing, yang pertama dipastikan apakah luka itu benar-benar dari borok, ya, atau dari sayatan. Bisa juga karena tambang yang terlalu kencang, dia akhirnya menyayat kulit, ya. Solusinya adalah yang pertama, berikan obat borok, ya. Obat borok di pasaran banyak, silakan dicari, ya kan. Itu takarannya yang secara umum itu adalah 1 mili per 50 kg berat badan sapi. Jika itu akibat luka, perlukaan, jangan lupa kasih vitamin ADE, panggil mantri dan minta konsultasikan. Semoga cepat sembuh. Insya Allah kalau pemberiannya bagus, tepat, dalam 2-3 hari akan kelihatan hasilnya. Terus selanjutnya ini dengan Bapak Riwon, ya. Dia bertanya seperti ini. Intinya dia akan beli pedet, ya kan? Tapi pedet, ya kan? Katanya jangan beli pedet yang anakan pertama, karena infonya anakan pertama itu jelek, ya kan? Pertanyaannya, dia mau beli pedet anakan pertama atau anakan kedua, itu tanda-tandanya apa? Seperti itu. Jadi ini Pak Rewot ini kayaknya bingung nih, karena baru ini, ya. Para peternak, ya, ini mengenai pedet, ya, sapi pedet atau betina yang menghasilkan pedet, ya. Pada dasarnya secara ilmiah, betina yang bagus terus jantan yang bagus menghasilkan pedet yang bagus.
Ya, betina yang bagus, jantan yang bagus menghasilkan pedet yang bagus. Kalau ada yang bilang, misalkan pedet yang pertama, hamil pertama itu hasilnya jelek, yang bagus pedet yang kedua, menurut hemat kami, berdasarkan pengalaman kami, saya menduga bahwa indukan pada saat hamil pertama itu belum cukup umur. Karena apa? Indukan yang bagus yaitu umur 15 bulan itu hamil pertama. Kemungkinan itu sebelum 15 bulan dia sudah disuntik atau dikawinkan sehingga menghasilkan pedet yang kurang maksimal seperti itu. Adapun pedet yang kedua dan seterusnya itu akan selalu bagus kalau memang indukan dan jantannya bagus seperti itu. Ya, untuk Bapak Riwon seperti itu penjelasan dari kami. Ini ada pertanyaan lagi ya, dari Bapak Ali Sodikin Putra Legiman. Beliau bertanya, "Bos, kalau sapi gak mau makan apa obatnya?" Itu pertanyaannya. Sapi gak mau makan, yang pertama yang harus dilihat adalah sapi itu sakit atau tidak. Karena apa? Kalau sapi itu sehat, itu makannya akan lahap normal ya. Adapun gejala-gejala sapi itu nggak mau makan yang disampaikan Pak Ali tadi, mungkin yang pertama tadi saya nanya sapi itu udah berapa hari diberikan kan? Karena penting, biasanya sapi yang baru dibeli itu sapinya stres ya. Sapi stres biasanya diem terus sampai sehari 2 hari dan makannya sangat berkurang. Jadi kalau ada bapak memenuhi sapi seperti itu, panggil mantri, berikan multivitamin ya. Jika dia ada penyakit di luar itu, misalkan panas, demam, berikan obat demam. Atau ada penyakit ikutan yang lain, karena kita nggak tahu, boleh jadi sapi di pasar pada saat diturunkan atau pas dikirim naik turun atau pas di perjalanan sapi itu ambruk keinjek temennya, bisa juga dia mengalami peradangan di dalam tubuh sapi itu sendiri. Mungkin itu. Jadi yang perlu dilihat adalah itu pasti ada sesuatu yang menyebabkan sapi tidak mau makan lahap seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sedikit banyak sudah menjawab pertanyaan. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan bisa ditulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.